Bahkan Rashford pun kan dalam laman resmi Manchester United dia ngomong bahwa seorang ya atau satu klub lah itu kalau mau jadi juara harus punya dua karakter. Memalukan sekali untuk klub sebesar Iya. MU lu merayakan Merayakan sampai piala yang besar-besar ya. cuma kayak Carabao doang. Apa terserah aja Apa di terserah dia ETH gitu kan, Kamu iya. terserah main di mana aja. Oh, digilai bola. Oke, Ki. Akhirnya Manchester United bisa dapat satu trofi nih tahun 2023 ya kan, EFL Carabao Cup. Keren. Membuka puasa trofi dia dari 2017 ya, berarti 6 tahun kan tuh puasa trofi. 6 tahun. 17 kan 2023. 6 oh iya. Iya 6 tahun dong ya kan. 6 tahun akhirnya buka puasa dengan Pakai ciki. yang ringan-ringan dulu, iya kan. Enggak apa-apa. Siapa tahu abis ini kan langsung Bener. Premier Kalau League. kalau misalnya yang berat-berat mulu ntar malah langsung tidur kan. Tidur Puasa ngap. Kayak Liverpool kan, makanya. buka puasanya langsung ke Champions League, Premier League, abis itu langsung tidur lagi kan akhirnya sekarang kan. Tidurnya Gitu. kepanjangan. Lupa tuh terawih kan witir. Betul tuh. Oke. Balik lagi ke program Digilai Bola dari Digi Soccer. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai tentang Manchester United yang akhirnya bisa buka puasa gelar nih setelah penantian 6 tahun walaupun dapatnya ciki dari piala dari ciki ya, EFL Carabao Cup. Oke Ki, tanggapan lu Ki gimana soal MU jadi juara nih buka puasa ini? Walaupun dari 6 tahun itu maksudnya selama itu ya 6 tahun dibuka dengan piala-piala ciki nggak masalah sih, harusnya mah seneng aja ya dengan prosesnya itu yang gue lihat malah performa MU malah makin lama makin bagus gitu, makin solid, mentalnya juga makin bagus. Terus si Casemiro sih keren sih tuh, gue suka banget itu, kuat banget dia, bener-bener kayak jadi leader sih walaupun bukan kapten jatuhnya kan, tapi jadi leader di lapangan tengah tuh, keren sih. Iya. Keren. Ditambah juga kalau menurut gue memang untuk ya ini kan walaupun piala ciki ya, tapi kan balik lagi yang tadi lu bilang, ini kan piala yang bisa mengangkat mental untuk para pemain gitu kan. Bener. Ketika suatu tim dapat satu piala walaupun itu piala ciki, pasti mental mereka bakal naik kayak at least ya, gue dapet piala nih dengan tim gue kayak gini gitu kan. Otomatis mereka bakal punya target lebih lagi gitu selain Carabao Cup. Oke lah, Carabao Cup memang kompetisi yang bisa dibilang ciki, tapi kan walaupun piala ciki isinya juga klub-klub gede semua, ada City, ada Chelsea, Liverpool, cuma kan pada gugur semua kan gitu. Sampai akhirnya MU dapat juara gitu. Tapi juga harus diingat kan si ETH juga baru satu musim ini kan. Belum satu musim malah kan. Iya kan, maksudnya baru berapa bulan. Setengah musim lebih dikit. Si pemain-pemainnya juga banyak kan yang baru-baru tuh, baru datang kayak Casemiro juga baru datang, terus si Weghorst yang baru 2 bulan kan. Iya, Weghorst 2 bulan. Baru musim kemarin akhirnya dibantu assist kemarin tadi. Tadi ya. Iya, makanya baru berapa bulan aja udah bisa ngangkat piala gitu, dibanding Harry Kane yang bertahun-tahun kan ngangkat piala. Iya, makanya tuh sebenarnya yang gue suka dari MU kali ini adalah mentalnya. Memang tadi lu bilang ya, mentalnya udah mulai kelihatan nih Ki. Mentalnya kayak bahkan Rashford pun kan dalam laman resmi Manchester United dia ngomong bahwa seorang ya atau satu klub lah itu kalau mau jadi juara harus punya dua karakter. Yang pertama itu mental, yang kedua itu skill. Dan Rashford bilang dia punya dua-duanya. Otomatis kan berarti dia pede kan dengan performa dia sekarang. Gitu deh. Iya, di laman resmi MU. Jadi memang kan itu terbukti bahwa Rashford sekarang mungkin udah pede dengan diri dia sendiri gitu. Penampilannya yang musim ini bisa kita bilang gacor lagi gitu kan. Bahkan untuk pemain yang hampir mati semester kemarin lagi kan, maksudnya di musim kemarin, iya kan. Akhirnya sekarang dibangkit lagi dan bisa ngangkat trofi buat MU. Ini bakal jadi buka puasa yang cukup indah sih. Bisa benar-benar terjadi titik balik lah, tsunami trofi, iya kan gitu. Iya kan, bisa jadi kejadian. Siap aja. Soalnya kemarin BMKG di Manchester bilang gitu ada sedikit gempa gitu tuh. Waktu yang ngangkat piala tuh ada gempa dikit gitu. Banjir nih. Dan itu katanya berdampaknya nanti bakal ada tsunami trofi buat MU tuh katanya. Aduh, serem juga. Terus gini, tsunami. Ya tadi lu bilang Casemiro adalah seorang leader ya. Walaupun kaptennya kita tahu Bruno Fernandes gitu kan. Tapi gue sepakat sama lo ketika lu bilang Casemiro mempunyai jiwa leader, karena mungkin dia alasan dia gabung ke MU adalah kan untuk mencari tantangan. Dia udah pernah bilang kan sebelum dia gabung ke MU bahwa kenapa saya memilih Manchester United adalah karena saya mencari tantangan baru. Dan itu benar-benar tantangan kan. Iya, benar. MU itu 6 tahun puasa gelar, siapa pemain bintang yang mau gabung ke MU kalau nggak karena gaji gede. Tapi Casemiro gaji dia terlalu gede dan alasan dia pindah karena turun malah dibanding di Madrid. masih tetap tinggi De Gea kan untuk saat ini di MU kan gitu. Enggak, tapi maksudnya kalau dibanding di Madrid masih tinggi. Gue kurang tahu sih di Madrid berapa gajinya ya gitu kan. Cuma gue di MU dia nggak terlalu paling gede, yang paling tinggi kan masih De Gea kan gitu. Tapi ternyata bener gitu. Inilah drillnya tantangan. Dia membuktikan bahwa dia yakin kalau dia ke MU itu bisa merubah suatu pola lah, atau merubah sebuah stigma yang ke MU itu
klub beli pemain-pemain doang cuma nggak juara-juara gitu kan. Iya, jadi badut-badut doang kan. Sampai akhirnya sekarang jadi badut kan Chelsea sama Liverpool. Iya, parah. Iya kan? Chelsea sih banget. Chelsea itu, banget parah. itu. Parah. Iya, makanya. Terus ditambah juga ini kan Erik ten Hag baru ngelatih belum ada satu musim ya, baru belum setengah ada. musim lebih dikit dan dia udah membawa trofi satu. Gue yakin ini akan meningkatkan mentalitas dia juga dan juga para pemain. Apalagi sekarang MU bisa gue bilang dalam prime time-nya ya. Maksudnya prime time itu kayak pemain-pemainnya benar-benar lagi di posisi-posisi Masih yang muda ya, yang bukan nggak mudah sih, cuma posisi-posisi yang emang prime banget lah, kayak Rashford, Casemiro, Varane, yang usia-usia matang lah. usia-usia matang, Lisandro Muda-muda Martinez banget. gitu kan. Apalagi De Gea yang jaga Mister Gongnya yang benar-benar sering lakuin save yang krusial banget gitu kayak kemarin lawan Barcelona kan, 2 peluang di menit terakhir ditepis sama dia gitu kan. Ini membuktikan bahwa MU memang udah bangkit sih gitu kan. Apalagi masih ada FA Cup, Premier League, Europa League yang abis nyingkirin Barca gitu kan. Berarti ini kemungkinan besar MU masih bisa dapat trofi lagi Ki. Ada kemungkinan. Apalagi di 16 besar ini lawannya Real Betis kan, yang ibarat kata sesama La Liga aja, yang Barcelona yang di top klasemen aja bisa kalah kan, bisa gugur tuh Barcelona yang katanya, bukan katanya sih, memang fakta ya. Nggak belum pernah kalah gitu kan. Udah gitu si kipernya siapa, Ter Stegen. Masih clean sheet berapa musim berapa pertandingan kan. Dia baru akhirnya kebobolan kalah 2 kali. di 2 pertandingan lawan MU malah kan. Enggak, kan 1 kali imbang di Camp Nou, 2 sama. Iya, 2 sama ya. ya. Di Old Trafford 1 comeback. Comeback. Iya. Iya, itu membuktikan ya, tapi gue juga bingung ya kenapa MU ketemunya Liga Spanyol mulu ya. Gue heran juga tuh kan, di grup ketemu Real Sociedad. Playoff ketemu Barca, 16 besar ketemu Real Betis Di gitu. grup Sociedad. Iya, Sociedad. Turun juga ya. Apanya? Sociedad bukan di WL juga. Enggak, maksudnya di UL kan, di kemarin kan di grupnya kan ketemu MU. Satu grup sama MU di UL. Oh, musim kemarin. Musim ini. Musim ini kan MU turunan dari UCL bukan nih? Mana ada? Emang iya. Mana ada? Oh, satu grup. Heeh. Nah, tapi kok si Maksud gua, iya MU kan dari UCL. Ah. Dapetnya kan Real Sociedad kan ketemunya kan? Betis dong, Betis gimana? Enggak, maksudnya pas grupnya. fase grup. MU kan emang dari awal main di UL kan? Emang iya? Lah iya. Aku nggak tahu, gua kira turunan dari UCL. Oh, berarti si Agak. Sociedad yang turunan dari UCL ya? Enggak, dia masuk fase grup bareng MU. Oh iya, kenapa si Barcelona ketemu sama MU ya, gara-gara Iya. si Barcelona turun. Iya, bener, Iya. lupa gua. Kan Iya, kemarin kan di grup kan MU kan ketemunya sama Sociedad ya kan. Iya. Maksudnya ya gitu, MU Spanyol lagi. Spanyol lagi aja kan. Tapi mungkin ini termasuk menguntungkan gitu kan. Betis bukannya klub kita bisa bilang kecil ya. Cuma kan at least kalau dari segi kualitas yang pernah gue bilang ke lo juga di episode sebelumnya, MU lo Newcastle nggak mungkin nggak menang. Iya. Ya dari segi pemain kualitas gitu kan, bahkan dari sejarah klub dan juga memang financial klub ataupun ya besar klub, Iya. MU lebih gede. Kalau kalah sih malu gitu. Iya, Dan ini seharusnya sama kayak Real Betis gitu Iya, kan. bener. Real Betis memang di Spanyol mungkin kayak bisa kita bilang kayak Evertonnya di Inggris Iya. ya, sering ngeganjal tim-tim Papan gede tengah doang ya. lah gitu. Cuma gue yakin harusnya MU bisa menang gitu kan, dari segi pemain, kualitas pemain gitu kan, apalagi bisa ngangkat trofi, mentalitas, terus dari besar klub juga gede MU. Kalau MU kalah sih malu sih. Tapi klub-klub di WL yang sekarang ini kan yang besar-besar paling Arsenal, Juventus, AS Roma, AS Roma yang kayaknya nggak terlalu MU, sama banget. Sevilla Enggak, ya sering selain juara. Sevilla ya. Langganan WL. juara, iya, WL, Sevilla. Spesialis WL. Spesialis WL. Terus siapa lagi? Ya, maksudnya kayak kemungkinannya lebih besar, lumayan juga besar itu di si MU ini di WL. Harusnya. Harusnya kan? Iya. Paling berat-berat Arsenal sih, nggak tahu ya kalau bisa ketemu sesama liga. Bisa, cuma kayaknya Quarter nggak apa- langsung di apa- quarter, apa- kayaknya apa semifinal deh. semifinal Kayaknya kayaknya. Soalnya kan beda bagan juga setahu gue kan. Iya, Nah. Juventus kayak juga lagi kurang-kurangnya sih. Iya, kayaknya. betul. Kemungkinan besar lah itu. Berapa trofi kira-kira nih? Itu sih. Ada kemungkinan 4 ya? Gue sebagai fans MU harusnya berharap sih 4-4 dapet Ki. 4 ya. Cuma kalau Premier League kan mungkin agak susah ya. Karena kan ada 3 klub ya, ada Arsenal, ada City dan juga, MU itu kan. Kejaran tipis-tipis. Oke, untuk saat ini memang MU beda 8 poin kan, tapi kan MU masih nabung 1 pertandingan kan. Dan Arsenal juga masih nabung 1 pertandingan gitu. Kayaknya untuk Premier League memang agak sulit, tapi gue berharap sih FA Cup dan Europa League ini bisa. FA Cup siapa aja sih bisa? FA Cup masih ada klub gede sih, masih ada City kayaknya. Masih ada City. City bukan kalah ya? FA Cup. Oh, itu Karabau. FA itu Karabau kan setahu gue yang kalah. Iya. Iya. Masih ada. Makanya maksud gue harusnya MU masih bisa dapat trofi lagi. Terus tambah juga yang gue suka dari MU yang sekarang Ki ya. Mereka itu pintar dalam rotasi pemain. Erik ten Hag ini pintar gitu. Jadi kayak kemarin kalau ngeliat lawan Barca gitu kan, dia ketinggalan 1-0 di babak pertama oleh gol penalti Lewandowski gitu kan. Tapi di babak kedua pintar ETH mengganti pemain.
dia masukin Antony dan Garnacho yang emang punya speed yang kenceng, yang akhirnya bikin back dari Barca Araujo dan kawan-kawan capek ngejar-ngejar Garnacho dan si Antony, ya itu yang akhirnya bikin MU pun bisa ngacak-ngacak lini belakangnya dari Barca gitu. Dimaksimalin sama dia lah gitu kan, yang mana pemain yang bisa mendongkrak permainan tim saat itu juga gitu. Jadi yang gue maksud Etihad itu pintar dalam memilih pemain gitu, pergantian pemain. Kalau lihat Sakfi kemarin baru ganti pemain tuh di menit 70-an apa berapa ya? Ya kan? Terlalu telat kayaknya. Terlalu telat, bahkan untuk Barca akhirnya udah ketinggalan 2-0 gitu kan. Itu udah telat banget untuk kayak apalagi lu main di Old Trafford gitu kandang MU dan lu melakukan pergantian pemain tuh di menit akhir. Gak worth it banget gitu. Ansu Fati masuk menit 80 tahu gua kan. Itu benar-benar sayang banget. Harusnya Ansu Fati bisa masuk di menit lebih awal 70 atau 60 pas masih skor imbang sama gitu kan. Dan akhirnya ya membuktikan bahwa Etihad ini bukan pelatih yang abal-abal gitu kan. Ya, kalau dibandingin misalnya kalau tadi MU Barca gitu kan. Mungkin si ETH menyamaratakan pemain-pemain kan. Jadi kalau misalnya emang kira-kiranya pemain yang udah main udah menurun performanya udah capek diganti yang benar-benar sama. Nah ini kan mungkin si Xavi nggak terlalu percaya nih sama pemain-pemain cadangannya. Jadi terlalu percaya sama tim-tim yang intinya yang dimainin mulu. Jadi capek kan gitu kan. Akhirnya kalah tuh di dalam strateginya si ETH sama Xavi ini. Iya, kayak kemarin banyak yang bilang kan fans Decul gitu kan ngomong, ini mah kalahnya gara-gara Pedri sama Gavi ngamen aja loh. Sebenarnya ini leg kedua. Maksud gue lo itu nggak bisa jadi patokan dong ya kan. Harusnya Xavi gimana caranya dia seorang pelatih kehilangan Pedri, kehilangan Gavi, dia manfaatkan itu untuk melihat potensi pemain lain bisa yang memaksimalkan itu loh. Kenapa lu jadi alasan untuk ya lu kalah gara-gara kita nggak ada Gavi Pedri aja. Toh juga Gavi sama Pedri itu kan decul loh. Biasa-biasa aja menurut gua gitu kan. Maksudnya ya oke di liga ya karena media juga nggak sih kalau menurut gua ya Gavi Pedri itu karena media di Spanyol juga gitu kan. Naiknya gitu. Apalagi di leg pertama aja lawan seorang Lord Fred tarik bajunya. Marah-marah kan dia. Iya kan. Marah-marah dia. Seorang Pedri yang katanya golden Gavi itu Gavi. Yang narik Gavi. Iya yang marah-marah Gavi itu. Sampai ditarik-tarik bajunya kan lawan si pusingnya lawan Fred gitu kan. Parah. Maksud gua tuh nggak bisa lu para fans Barcelona sorry sebelumnya bukan gua menghina. Tapi lu gak bisa menyalahkan karena nggak ada Pedri sama Gavi, Barca gak bisa kalah. Tapi itu karena kalahnya taktik dari pelatihnya sendiri. Xavi itu kalah taktik dari ETH. ETH pintar memainkan rotasi pemain dan juga memaksimalkan pemain yang ada untuk mengisi pos yang dibutuhkan. Sementara Xavi itu terlalu fokus pada pemain-pemain yang emang udah biasa dipakai sama dia. Jadi ketika dia kehilangan pemain yang benar-benar dia inti banget, bingung mau ganti siapa. Akhirnya dia masukin Balde. Ya kan ya yang pemainnya Balde jarang dimainin. Jarang dimainin itu juga gameplay di lawan MU kemarin enggak jelas juga gitu kan. Dibanding MU kan maksudnya pemainnya sama rata gitu. Main kadang main walaupun pengganti kan seenggaknya main ada menit bermain gitu. Betul. Dan yang paling gua kesel gini Ki. Lu tau Piers Morgan kan? Oh iya. Ya, dia kan setelah kemarin MU ngangkat trofi dia membuat statement kan bahwa memalukan sekali untuk klub sebesar MU lu merayakan piala yang cuma kayak Carabao doang. Loh, maksud gua kan ya namanya juara masa harus sedih kan nggak mungkin dong ya kan pasti harus merayakan kan apalagi ini trofi pertama MU sejak 6 tahun terakhir gitu. Jadi maksud gua kayaknya wajar nggak sih kalau untuk MU merayakan kemenangan apapun ini. Apapun itu namanya juara ya. Namanya juara harus rayain lah. Iya kan? Kayak Spurs waktu itu menang Audi Cup aja udah rayain kan gila-gilaan. Gitu. Haters doang itu mungkin digoreng-goreng dia cari. Kayaknya dia emang dari ini ya. Dia kan dodo sejati, dodo sejati dia, fans dodo sejati. Yang waktu itu yang interview sama Dodo ya. Oh iya bener. Jadi kayak mungkin dia nggak senangnya ngeliat Emi bahagia gitu kan. Padahal kalau menurut gua nggak ada salahnya Emi merayakan itu ya kan. 6 tahun Emi nggak dapat gelar, nggak dapat trofi, dapat lagi trofi di musim ini satu trofi Carabao Cup. Wajar mereka merayakan gitu kan. Apalagi kalau misalkan nanti juara Europa League ataupun FA Cup kan atau Premier League bisa kebakaran jenggot tuh Piers Morgan. Kicep langsung. Wah anjing ya, terus semua trofi diborong nih ya kan. 4 kan kemungkinan. Quadruple kalau 4 ya. Iya. Kan 3 treble ya, 4 quadruple kan. Keren. Gitu. Terus sama peran pemain kalau mas gua tuh kayaknya gua enggak tahu kenapa gua demen banget sama lini depan MU sekarang. Yang siapa tuh? Semuanya. Rashford, Garnacho, Sancho, Antony, Weghorst. Ya maksud gua keempat kelima pemain itu enggak cuma stuck di satu posisi. Rashford bisa lu pasang jadi sayap kiri, bisa juga jadi striker. Bisa juga jadi sayap kanan. Garnacho sama, bisa di sayap kiri, sayap kanan gitu kan. Antony sama, sayap kiri, sayap kanan. Weghorst bisa jadi striker murni ataupun jadi false nine.
ya kan? Mobile jadinya kan. Iya. Jadi buat lawan juga bingung nih. Bingung, iya. Jadi ETH itu bisa mainin banyak peran gitu kan. Iya. Iya, nggak usah panik kayak Wakehorse dimainin di False 9, nggak usah khawatir karena bisa gitu. Atau kayak misalkan Wakehorse cedera atau misalkan kelelahan, Rashford gantiin ke striker bisa. Jadi gue demennya kayak ngeliatnya gitu bahwa pemain MU ini udah mulai menemukan ritme permainan yang bagus gitu kan. Bahkan kalau lihat kemarin lawan Barca kan, lawan Barca lawan Newcastle ya final, MU di menit 70 itu udah menciptakan 8 shoot on target. Sementara Newcastle baru 1 doang. Berarti kan itu menunjukin bahwa ternyata memang lini depan MU itu Bagus ya. bagus banget. Produktif banget ya kan, 8 shoot on target, 2 gol. Ya kan? Harusnya mungkin bisa 3-4 gol. Cuma kan memang ya karena Karius mungkin lagi mode serius gitu kan. Mode Liverpool. Mode enggak sih, mode serius iya. Cuman dia ya cukup parah sih ya kan, kalah lagi gitu kan. Ya maksud gua berarti kan ini nunjukin bahwa MU ternyata bener-bener depannya serem sih Ki. Tapi apakah ini karena duri yang di dalam MU udah keluar gitu si Bisa Bang jadi. Dodo? Bisa Jadi jadi. kan sebelum-sebelumnya kan dia terlalu terfokus sama Ronaldo mulu kan, jadi pas keluar jadi udah teammate jatuhnya. Iya teammate, betul sepakat Bagusnya gue. gitu. Sepakat. Si ETH berani gitu kan buat ngeluarin. Iya, sepakat gue. Keren sih bener-bener ETH sih keren sih. Keren banget sih, apalagi ETH balik lagi ya. ETH itu kan tipikal pelatih yang keras kan. Dia bahkan Bruno pun bilang bahwa ETH ini tipikal pelatih yang memang keras gitu. Maksudnya keras tuh kayak disiplinnya tegas banget ketika lo telat datang latihan atau lo latihan nggak datang ataupun segala macam yang berhubungan dengan klub, lo bakal dapat suspensi dari dia. Entah itu peringatan atau lo di bangku cadangkan lah di next matchnya gitu kan, atau lu cuma dikasih menit 80 baru main gitu kan. Itu membuktikan bahwa memang ETH itu niat buat ngerubah MU yang tadinya mungkin zaman oleh terlalu apa ya, Ronaldo sentris ya, pemain-pemain bintang ya. iya mungkin terlalu bintang gitu. Ronaldo sentris lah, jadi apa mengharapkan Ronaldo. Iya, menghargai. Nah gitu. ini sekarang lebih ke dia tuh pengen bahwa ya MU tuh klub gede, nggak ada pemain yang bisa lebih gede dari klubnya gitu kan. Ditambah juga pemain-pemain MU yang gue bisa bilang juga komposisinya udah bagus, dari Casemiro, dari tengah ada Fred juga yang musim ini bagus banget di bawah ETH. Terus juga ada Lisandro Martinez belakang sama Varane. Dan juga Wan-Bissaka yang akhirnya menemukan lagi performanya kan, yang tadinya kan sempat diganti mula sama Dalot kan, tapi belakangan juga kan bagus dua-duanya. Tapi kan belakangan ini baru AWB kan main lagi kan, ya kan setelah mungkin udah ada peningkatan dan nunjukin kualitas lagi. Jadi maksud gue tuh sekarang semua lini MU itu udah hampir setara. Mulai itu ya udah mulai panas lagi, iya, mulai panas persaingannya. Rashford udah mulai produktif lagi. Bahkan Sancho setelah udah lama nggak datang latihan kan karena ada masalah keluarga dan mental kan, balik lagi langsung ngejebolin 2 gol gitu kan. Maksud gue itu kan menunjukkan bahwa ternyata memang ETH ini pesulap gitu kan, bisa merubah MU dalam maestro bisa dibilang. Maestro ya, gue bilang maestro gue dalam arti coach mungkin. Iya, gue cuma bisa bilang pesulap sih kan. Maksudnya dia bisa merubah MU yang tadinya klub papan tengah gitu kan musim kemarin, maksudnya tuh ya tengah banget. Lawan Southampton lot siapa ya kemarin 4-0 kan di awal musim, Brentford kan 4-0 ya kan. Berubah jadi klub yang sekarang cukup ditakutin. Di Old Trafford tidak terkalahkan. Iya kan, udah berapa pertandingan. Iya benar-benar. Cuma yang gue penasaran si Greenwood kenapa dah gitu, gue nggak ngikutin dah beritanya. Itu kan kasus dia kan yang pelecehan itu. Oh iya benar lupa. Iya. Gue juga belum ada informasi terbarunya kan dia udah dibebas hukumkan kan gitu. Cuma nggak tahu kapan balik ke MU gitu kan. Yang penting sih kalau menurut gue MU kalau misalkan mau menjadi juara Europa League ya atau FA Cup harus tetap konsisten dengan gameplay yang ada gitu kan. Sekarang Eriksen cedera, untungnya ketemu pengganti yang cukup bagus, Sabitzer ya kan. Iya. Untungnya gitu, Wakehorse, oke dia nggak produktif ya kan, dari segi gol cuma 1 gol doang, dia baru 1 gol doang, tapi ternyata dia emang timnya bagus ya. Bukan tim bagus, ternyata dia punya peran yang lebih penting juga. Kalau lihat permainan MU, pemantul ya gitu. Dia sering ada di tengah, di depan, belakang, dia tuh ada di mana-mana. Iya, pemantul. Makanya sampai orang bilang ini orang punya 4 jantung. Waduh. Karena kuat banget Ki, lu dari belakang ke depan lagi. Jadi kayak dia tuh ada di mana-mana. Gue bingung ini sebenarnya striker apa emang back gitu kan? Apa terserah aja. Apa terserah dia gitu kan? Kamu terserah main di mana aja. Kayaknya emang itu instruksi dari ETH sih menurut gue ya gitu. Kayak karena mungkin ETH tahu dia punya tenaga yang mungkin lebih di atas rata-rata, jadi dia kayak udahlah lu kemana-mana aja dah gitu kan. Lu bantu backup belakang juga, lu bantu ngerebut bola kalau misalkan bola lepas juga gitu kan. Jadi maksud gue tuh walaupun dia nggak ngecetak gol, ternyata peran dia penting juga. Oke, sebagai pemantul juga. Ya kan sering dia kasih pantulan ke Rashford ataupun kadang dia suka bikin back lawan tuh fokusnya ke dia. Jadi narik back lawan. Ya, sehingga membuka ruang untuk main MU lain buat ciptain gol gitu kan. Itu adalah salah satu pinter ETH dalam memanfaatkan peran seorang pemain gitu ya, seorang Wakehorse gitu kan. Yang mungkin di pelatih MU sebelumnya tuh belum dapat nih kan, dari Moyes, Louis van Gaal,
terus sampai Mourinho dan juga Ole gitu. Dan Eta ini bisa memanfaatkan pemain yang sesuai dengan porsinya, perannya gitu loh. Keren sih emang. Iya keren lah. Bingung bahasa Bali. Iya. Sebenarnya sih kalau dibahas panjang banget Ki, gitu kan karena MU kan pokoknya gue sebagai fans MU senang lah. Ya kan, Tapi juga kalau di Premier League sih harusnya bisa lah. Si Arsenal lagi nurun, terus juga City juga kayak lagi nurun banget kayaknya. kemarin Arsenal baru menang 1-0 Iya, lawan Leicester, terus menang City tipis. 4-1 kan. Ya sebelumnya kan City sempat turun juga kan tuh. Beberapa laga itu kan. Maksudnya ada lah kemungkinan naiknya gitu ngebalap Ada. si MU. Lagi performa bagus-bagus gini kan pasti mentalnya lagi bagus. Makanya yang gue suka dari Premier League sekarang itu juga oke, poinnya mungkin jauh ya, MU 8, tapi kan MU masih ada 1 pertandingan kan. Kalau menang kan berarti beda 5. Jadi peringkat 1 sampai 3 ini tipis semua poinnya nih, ya kan. Jadi sebenarnya belum ketahuan nih siapa yang bakal jadi juara, walaupun memang chance besar kan di Arsenal sebagai pemuncak klasemen. Tapi kan kita nggak tahu di akhir musim nanti kan. Apakah mungkin nanti Arsenal tiba-tiba kepleset ya kan? Apa kayak yang waktu City MU Iya, lagi City di atau Aguero. enggak yang Liverpool City lah harusnya. Yang Liverpool setengah musim di puncak klasemen mulu kan. Putaran iya. kedua kepleset ke balap City gitu Iya, kan. kalau maksud gue sampai pertandingan terakhir gitu yang City MU tuh yang si Aguero. Ya, Aguero. Kan bisa aja kemungkinan tipis-tipis semua di klasemen kan. Makanya maksud gua bisa sih, tapi yang sebenarnya yang oke, Premier League mungkin chance-nya masih ada cuma nggak terlalu besar ya. Gue sih berharap masih bisa menangin FA Cup sama Europa League gitu. At least ya treble tapi tanpa juara liga gitu. Iya, mungkin si Arsenal ini kan terfokus mungkin sama Premier League. Kan dia kan juga masih ada WL gitu kan. Betul. Adalah kemungkinan sih walaupun ya pilih salah satu lah, paling MU atau nggak Arsenal yang juara gitu. Iya. Karena terfokusnya kebagi gitu. Betul sepakat gue. Kalau misalnya si Arsenal fokusnya ke UEL malah Premier League bisa lepas. Dapat mungkin City atau MU gitu kan. Parah sih. Oke. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita soal MU akhirnya buka puasa nih. Jadi kesimpulannya adalah ETH ini salah satu pelatih yang cukup magician. Dia bisa merubah MU yang tadinya di awal musim kebantai 4-0 akhirnya sekarang jadi klub yang cukup ditakuti juga di Premier League, bahkan sampai di Europa League gitu kan, menyingkirkan Barcelona. Gue harus semoga kedepannya gue sebagai fans MU ya dia bisa buka puasa lagi dengan yang lebih berat ya kan, UEL atau Premier League atau FA Cup gitu. Ini adalah salah satu pelatih yang cukup magician menurut gue, di mana dia bisa merubah MU yang tadinya di awal musim menjadi klub yang dibantai 4-0 oleh Brentford hingga akhirnya sekarang dia menjadi klub yang takuti di Liga Inggris sampai bahkan di Eropa juga, menyingkirkan Barcelona, juara Carabao Cup. Semoga kedepannya MU bisa meraih trofi lagi, entah itu FA Cup, UEL atau Premier League, karena masih ada kemungkinan lah dapat ketiga piala itu kan. Semoga ini juga nggak bikin fans MU jadi jumawa kan. Biasa kan fans MU pada sombong kan, dikit-dikit kalau udah punya ini mungkin sejarah nanti nih ya kan. Jangan sampai gitu. Jadi harus tetap kecil gitu kan. Lagi bocil-bocil kan makin banyak lagi nih nih. Bocil-bocil MU kan gitu. MU Bang. Iya. Yang penting tuh satu ya kan. Kalau di atas jangan sombong, kalau di bawah Chelsea itu bukan MU gitu kan. Tengah-tengah dong Chelsea. Oh iya, tengah-tengah. Oke, mungkin sekian dari kita untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di next episode di Gelai Bola. Salam olahraga. See you on Monday. See you on Monday. See you next time maksudnya. Jangan lupa untuk di follow, subscribe, dan juga komen dan like setiap komen lagi konten-konten yang kita buat. Share boleh videonya kalau emang benar-benar menurut kalian ini bermanfaat. Ya, menghibur lah. Yeah. Manfaatnya nggak tahu ya. Bermanfaat sih kayak kagak sih gitu. Terserah sih. Iya. Emang kita siapa gitu mau manfaat. Udah, oke, see you. Dah.